Saya percaya kalau ini tuh masuk UI gitu masuk loh. UI ya? Kan top 3 ya kan, ya Allah, saya sampai sekarang masih nggak. Jadi saya tuh sujud syukur terus kalau ini. Asal ingat itu ya, syukur kalau gitu. ingat, iya alhamdulillah ya Allah. Ya girang banget Pak. Girang banget gitu ya? Saya kan, saya rumah saya pinggir jalan. Saya kan punya warung jualan kayak lontong, nasi uduk. Saya langsung keluar, saya ngomong sama mertua saya, ternyata suara saya kenceng. Jadi semua orang yang lewat kedengeran. Iya. Memang banyak orang yang istilahnya, kok kamu izinkan gitu anak putrimu gitu, nggak khawatir. Ya saya mau belajar untuk dia bisa mandiri. Ya, inilah sahabatku, orang tua murid dari Sekolah Logos Indonesia yang sekarang ini sangat bergembira atas kelulusan daripada anaknya. Jadi coba kita tanya dulu kira-kira bagaimana luapan perasaan dan juga bagaimana perjuangannya dulu untuk memperjuangkan anaknya bisa berhasil seperti sekarang ini. Jadi selamat datang ibunya, orang tuanya Raka ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya ke studio kami. Bagaimana perasaan ibu dia setelah dia ini lulus gitu loh? Ya tentu saja senang Pak Yo, karena ini pencapaian ya, dan itu sesuatu yang perlu kita banggakan, sesuatu yang perlu kita syukuri tentu saja, karena untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu tidak mudah. Semua anak SMA semua menuju ke sana, tapi tidak semua yang mendapatkannya. Betul. Begitu ya. Jadi kira-kira setelah ibu tahu bahwa ini Jonathan Raka Wicaksana ini lulus, bagaimana luapan perasaan? Iya sangat senang ya. Sangat senang, kemarin pada saat membuka pengumuman itu kami sangat heboh. Sangat heboh ya. Dia menunggu saya pulang kerja dulu, baru dibuka sama saya, baru teriak lah. Baru teriak gitu ya, histeris gitu ya. Oke. Histeria. Apa sampai kedengaran sama tetangga begitu? Apa udah ada tetangga yang tahu kalau anaknya udah lulus ini? Ada, banyak yang tahu. Banyak yang tahu ya. Karena langsung menyebar gitu ya. Ya. Itulah ungkapan dari ungkapan sukacita gitu ya. Betul. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ibu selama ini kerjanya ada di mana? Dan kira-kira pekerjaannya itu apa itu? Ya. Kebetulan saya bekerja di Logos, jadi saya guru Logos. Kalau boleh saya cerita Pak Yo, rumah kami sebenarnya dekat dengan sekolah negeri ya, 50 meter dari SMA 2 Depok gitu. Tapi anak saya yang seharusnya bisa masuk dengan mudahnya ke situ, ternyata dia mengambil keputusan untuk ikut ibunya gitu. Nah pada saat itu saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena saya merasa Logos adalah sekolah yang bagus gitu ya. Maksudnya saya mengetahui siapa dan bagaimana guru-guru yang akan mendidik anak saya di sini. Dan saya memastikan itu untuk anak saya bersekolah di sini. Nah, sebenarnya itu strategi juga sih. Untuk masuk ke sini ada strategi, karena kalau masuk ke negeri peluang untuk screening pertama untuk masuk ke eligible itu kan juga lebih berat. Lebih berat ya. Nah, ketika ke sini saya berharap lebih ringan untuk masuk screening pertama itu eligible. Kebetulan anak saya juga melakukan itu dengan baik di sini, belajar dengan baik selama 5 semester itu kalau nggak salah masuk 5 besar terus ya, ada di peringkat itu. Jadi kira-kira apa pesan ibu kepada teman-teman atau orang tua para murid yang lain untuk mempersiapkan masa depan daripada anak-anaknya mereka seperti itu? Ya, kalau dari saya untuk Bapak Ibu semuanya, para orang tua, anak-anak itu biarkan mereka memilih gitu ya. Mereka memilih untuk masa depan mereka, kita tinggal mengarahkan. Sebagai orang tua kita pasti terus
mengetahui apa sih yang menjadi pilihannya. Cukup itu, kemudian jika memang itu sesuai dengan kemampuan anak kita, karena kita orang tuanya tahu kemampuan anak kita, ya kita dukung. Terima kasihlah atas kesediaannya untuk memberikan pesan atau kesan kepada orang tua yang lain. Karena kita mengharapkan bangsa ini akan maju kalau generasi-generasi muda, anak-anak mereka itu semuanya menjadi unggul dan tangguh di dalam meraih masa depannya. Ya. Jadi terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktunya kepada kita di studio ini. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Dan berikutnya sahabatku, ini dia kita undang orang tua daripada Esther Apriliana Simanjuntak. Oke, terima kasih Pak ya atas kehadirannya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah tahu anaknya lulus gitu ya? Iya, saya senang sekali dan bersyukur. Bersyukur ya? Iya, karena ini suatu anugerah, Suatu anugerah ya. Bahwa anak saya boleh diterima di Universitas Airlangga. Oh gitu ya? Iya. Saya bersyukur langsung kepada Tuhan bahwa anak saya boleh diterima. Oh gitu ya? Nah Esther kemarin ini pengakuannya katanya dibilangnya tak usah cerita ke orang lain dah. Gitu dia. Kira-kira Mama bagaimana? Emang orangnya kayak gitu. Oh gitu ya? Nggak suka heboh-heboh orang gitu ya? Orang tuanya yang heboh. Tapi kan kalau begini kondisi kayaknya nggak bisa direm ya gitu ya? Iya. Nggak bisa direm ini. Ya, kita kalau harus senang ungkapin. nggak bisa direm gitu. Iya betul. Kita harus ungkapin ke orang lain. Oke gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ini kerjanya selama ini membiayai anaknya untuk sekolah itu kerja di mana? Ya, saya kebetulan kerja di SPBU. Di SPBU ya? Ya, bagian supervisor. Ya, SPBU itu apa itu? Pom bensin itu ya? Pom bensin. Oh gitu ya, oke. Jadi apa harapan daripada Bapak kepada putrinya yang sekarang mau berangkat jauh ini loh Pak? Ya, dari Depok ini menuju ke Surabaya bukan hal yang gampang gitu ya. Apalagi seorang perempuan udah rela. Artinya berangkat sendiri. Memang banyak orang yang istilahnya, kok kamu izinkan gitu anak putrimu gitu, nggak khawatir. Ya saya mau belajar untuk dia bisa mandiri. Oh begitu kita ya. belajar untuk percaya akan hidupnya gitu loh. Kalau sampai kita ngengkang dia, akhirnya dia nggak bisa mengeksploitasi hidupnya dia. Dan suatu saat kita juga harus pasti berpisah kan begitu? Iya. Jadi kita anak itu lebih cepat, lebih matang, dia kan kita lebih lebih tenang gitu ya. Ya, kita belajar untuk percaya untuk dia punya masa depan. Oh gitu ya. Ya karena itu yang prinsip kita sih. Jadi ini anak yang ketiga, anak kedua juga dapat jalur rapot. Dia dapat di Semarang, Undip. Oh gitu. Jadi ini pisah-pisahin ya? Ya saya bersyukur gitu, anak saya boleh berhasil, boleh diizinkan untuk kuliah gitu. Oh gitu ya. Oke, kemudian gini kan dia lulus gitu. Apakah ada persiapan-persiapan khusus sebelumnya di rumah dia disampaikan kepada dia supaya jangan sampai gagal atau tidak berhasil begitu bagaimana? Tentunya kita tetap support. Oh, di-support selalu ya? Support. Terus kita juga kasih bantuan, informasi. Kalau nanti tinggal di mana, nanti kita tetap support, nggak ditinggalin gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Nggak dibiarkan saja berjuang sendiri. Berjuang gitu ya? sendiri, kita akan dampingi. Oke. Satu lagi Pak, kira-kira kepada teman-teman kita, keluarga, orang tua daripada adik-adik kelasnya gitu ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan pesannya gitu? Iya, yang pesan saya ya, yang saya bisa bahwa terus berjuang, terus berharap bahwa kesempatan itu pasti ada gitu loh. Jadi artinya jangan menyerah di tengah jalan. Jadi capailah mimpi-mimpi supaya artinya apa yang menjadi mimpinya itu tercapai. Ya semangat dengan berdoa, dengan belajar yang sungguh-sungguh dan serius, pasti tercapai cita-citanya. Oke. Begitu dia. Sahabat kami, para orang tua daripada yang sekarang anaknya ada di dalam tahap pendidikan. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah malas, tetapi tetaplah menyemangati anaknya. Karena untuk masuknya seseorang anak ke perguruan tinggi negeri itu banyak jalurnya. Dan kalau sudah masuk ke perguruan tinggi negeri, ada banyak cara untuk mendapatkan beasiswa. Nanti silahkan dicari infonya, lembaga-lembaga mana saja yang bisa memberikan beasiswa. Banyak sekarang. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk lemah ataupun untuk pesimis dalam berkuliah. Silahkan cari jalannya dan tetap semangat. Begitu dia.
Jadi terima kasihlah kepada Pak Simanjuntak ya, yang sudah datang ke studio kami begitu dan menceritakan bagaimana kira-kira semangatnya biar menular kepada orang tua yang lain. Yang berikutnya sahabatku adalah orang tua daripada Maya Lestari Lubis. Selamat datang Pak ya, selamat pagi datang ke studio kami. Jadi ini Bapak setelah tahu anaknya lulus di USU begitu, bagaimana kira-kira luapan daripada perasaannya gitu loh? Oh iya, kita sangat bangga. Oh bangga ya? Bangga, senang. Kemarin Lestari itu bicara katanya ibunya sampai nangis gitu atau iya. Oh saking bangganya gitu ya? Iya terharu gitu Pak. Jadi kalau yang namanya putri Bapak ini memang lahir di sini? Lahir di sini. Belum pernah ke Medan? Udah. Oh, udah pernah juga. Kalau ya? ke Kota Medannya daerah USU ini belum. Oh belum. Kalau ke Kota Medan belum ya? Belum. Sama sama ayahnya. Gitu ya. Mungkin inilah jalurnya Pak. Ya prestasi anak. Ya kita nggak menyangka gitu. Jadi ya kita laluilah ke Kota Medannya gitu kan. Oke, setelah ketahuan dia lulus di keperawatan di USU sana. Iya. Ini apakah tetangga-tetangga sudah tahu juga itu? Gimana? Oh iya, mungkin ya kalau emaknya ya nggak begitu diomongin lah. Tapi kalau saya di keluarga udah sampai ke Mandailing Natal. Udah sampai ke Mandailing ya informasinya. Bahwa ini anak kita sudah mau datang ke Medan. Iya, untuk melanjutkan cita-citanya. Oke, ini kan Maya Lestari ini kan lulus dia. Apakah selama ini Bapak punya trik atau punya cara bagaimana mengarahkan supaya Maya Lestari ini bisa lulus di perguruan tinggi yang sangat-sangat dibanggakan begitu? Oh iya, kalau saya hanya siap untuk mendukung dari awal masuk ke Logos ini, Pak. Ya, tugas kamu hanya belajar. Oh, tugasnya belajar. Raihlah cita-citamu. Gitu. Itu yang kita selalu tekankan gitu, Pak. Tapi ngomong-ngomong itu, Bapak kan ini datang dari Mandailing Natal ya? Iya benar. Madinah gitu ya? Madinah. Mompang Jolo nama kampungnya. Iya, Mompang Jolo. Oke. Sekarang gini, Bapak ini sebenarnya hari-hari kerjanya apa? Oh, kalau kita dulunya itu jualan sembako. Jualan sembako? Iya, jualan sembako. Dan sekarang ini beralih ke jual beli motor bekas. Jual beli motor bekas ya? Iya. Seputar-seputar dagang lah selalu ya. Oke. Tetapi biarpun begitu kita tidak ciut untuk menyekolahkan anak-anak kan? Untuk bersemangat dan akhirnya bisa berhasil kan gitu ya? Iya. Mari kita contoh, mari kita ikuti. Jangan ada yang pesimis bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Jadi terima kasih lah Pak ya atas semua kehadiran Bapak di sini. Sahabatku, ini tamu kita berikutnya. Ibu ini adalah orang tua daripada Putri Amanda. Terima kasih Bu sudah datang ke studio kami di sini. Pak, sama-sama. Sekarang saya tanya, Ibu sudah tahu nggak kalau anaknya lulus di perguruan tinggi negeri? Saya masih nggak percaya, masih deg-degan. Masih rasa-rasa nggak percaya. Iya, masih nggak yakin itu ya Allah anak saya benar. Gitu saya sedih, saya sampai nangis sama dia berdua. Sekarang juga masih kayak sedih gitu. Oh gitu ya? Masih nggak percaya. Sedih, senang atau mana? Iya sedih terharu. Oh gitu. Terharu gitu ya? Oke. Bangga gitu, bangga. Tapi ngomong-ngomong, Ibu tahu nggak kemana dia ini lulus? Lulus di Universitas Negeri Indonesia. Di mana? Universitas apa? Universitas Indonesia. Indonesia, jurusannya apa? Fisika. Fisika ya? Wah ini seorang perempuan, tapi kok jurusannya kayak jurusannya untuk laki-laki gitu ya? Iya, karena dia dari dulu tuh emang suka fisika. Suka fisika ya? Ibu tahu nggak cita-cita dia pengen jadi apa? Dulunya dia sebenarnya kayak astronomi gitu, ITB. Oh jadi astronomi, astronot. Begitu ya? Iya. Ke luar angkasa loh itu Bu, Ibu kasih juga izin? Kalau dia ke luar angkasa? Iya, cuma saya nggak kasih izin karena jauh ITB. Oh, kalau ITB jauh, akhirnya di UI saja. UI gitu. saja fisika, nah fisika pun dia suka pelajaran gitu fisika dari dulu. Oke, gitu dia suka berhitung. Jadi setelah Ibu tahu dia lulus, itu kira-kira bagaimana luapan perasaan Ibu gitu? Ke siapa saja dia disampaikan ini?
Pertama saya sedih gitu, nangis pas saya tahu kakak ini bener nggak gitu. Kata dia bener mbak, bener. Dia nangis, saya jadi ikut nangis. Oh gitu. Jadi bareng-bareng nangis gitu? Iya, saya saking nangis, senangnya gitu? Wah nggak ini percaya. Putri Amanda rupanya nangis juga ya. Saya nggak percaya kalau kelulusan dia ini gitu ya. Nggak percaya kalau ini tuh masuk UI gitu. Oh masuk UI ya? Kan top 3 ya kan, ya Allah, saya sampai sekarang masih nggak percaya. Jadi saya tuh sujud syukur terus kalau ini. Asal ingat itu ya, syukur gitu. Iya, alhamdulillah ya Allah. Jadi begini Bu, kan dia sudah lulus begitu dengan bagus, Ibu juga sudah senang begitu ya. Kira-kira apakah dulu ada upaya-upaya atau strategi yang Ibu lakukan supaya mendorong dia bisa masuk ke cita-citanya itu gitu? Iya, itu awal tuh dari kakak saya. Jadi kakak saya tuh selalu memotivasi saya. Pokoknya kalau apapun itu anak harus kuliah gitu, harus maju gitu. Oh dari kakak gitu ya? Iya, jangan sampai kayak kita sebagai orang tua begini kan gitu. Jadi saya tuh pengen tuh anak saya tuh maju gitu. Iya, lebih tinggi lagi dibanding kita sebagai orang tua yang cuma biasa-biasa aja gitu. Emang ngomong-ngomong ceritanya Ibu sekolahnya dulu apa? Saya cuma SMA. Tamat SMA gitu ya? Iya. Pekerjaannya sehari-hari apa Bu? Saya ibu rumah tangga, suami saya tadinya di hotel, cuma di PHK karena COVID. Oh begitu? Akhirnya jadi buka percetakan. Oh akhirnya terpaksa mandiri gitu ya? Terpaksa mandiri usaha. Gitu. Tapi luar biasa ya, dalam kondisi yang seperti itu, anaknya bisa berhasil masuk ke universitas terbaik di Indonesia begitu ya? Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya? Karena dia tuh ini Pak, jadi dia tuh punya semangat tuh tinggi untuk belajar. Karena pulang sekolah aja, kadang-kadang istirahat sebentar langsung belajar gitu. Oh gitu ya. Saking dia semangatnya tinggi. Dia coba Ibu kasih dulu sedikit pesan-pesan kepada orang tua supaya orang tua yang lain itu juga menasihati anaknya itu. Karena tadi model semangatnya itu, coba Ibu kasih dulu sedikit ya, pesan. Sebagai orang tua kita nggak boleh ragu gitu ya. Kalau misalkan anak kita emang mau ada tujuan, sehingga punya cita-cita gitu tinggi, jadi kita harus ini aja gitu, yakin anak kita masih bisa gitu. Gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Pokoknya anak kita harus bisa, walaupun kita cuma orang biasa, insya Allah rezeki kan kita nggak ada yang tahu dari yang di atas kan gitu. Jadi pokoknya harus semangat, insya Allah pasti bisa gitu. Oh gitu ya. Jadi ada prinsipnya gitu ya. Jangan pernah lelah bersemangat, gitu ya. Jangan takut, pokoknya kita pasti bisa. Oke begitu. Jadi terima kasih lah Bu ya, atas kehadirannya ke studio kami dan juga pesan-kesannya yang disampaikan kepada seluruh ibu atau orang tua daripada yang anaknya sekarang masih masa-masa SMA begitu ya. Biar jangan sampai perjuangannya tanggung atau perjuangannya itu setengah akhirnya jadi tidak berhasil. Iya, pokoknya jangan takut, insya Allah pasti bisa. Oke dah. Saya juga bangga sekolah di Logos anak saya. Oh bangga juga sekolah di sini. Bangga banget saya. Sekolahnya bagus, terus intinya juga apa sih pengajarnya, guru-gurunya pokoknya bagus. Ada lagi latihan militernya Bu di sini. Oh iya benar. Sabtu gitu. Jadi siswa itu jangan sampai ada yang cengeng gitu. Iya benar. Atau dibanguni aja susah gitu. Iya benar. Walaupun kami tahu banyak ini anak-anak yang susah dibanguni gitu. Iya benar. Kan gitu ya. Iya benar. Oke, jadi kalau gitu terima kasih banyak lah Ibu ya. Sama-sama Pak, makasih banyak ya Pak. Oke, semoga sukses. Ini adalah orang tua daripada Adisti Rizky Asari. Ibu, ini kan anak Ibu lulus ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Iya. Ibu tahu nggak kemana lulusnya? Universitas Airlangga Banyuwangi. Pernah nggak dengar sebelumnya Universitas Airlangga ini? Pernah, sering. Malah ya? saya dulu pengennya anak saya yang nomor 1. Ternyata nggak dapat. Bukan rezekinya mungkin. Baru anak kedua baru dapat. Iya. Oh gitu ya. Kira-kira setelah Ibu tahu itu anaknya lulus, bagaimana perasaannya Bu? Waktu hari Selasa ya pengumumannya. Saya mah lagi di belakang, lagi cuci beras. Dia di kamar sama abangnya. Terus tahu teriak-teriak tuh berdua-dua, ibu lolos katanya gitu. Saya antara pertama kaget, terus seneng, terharu, gitu. bangga. Bangga gitu ya. Jadi setelah tahu itu rasa-rasanya Ibu gimana itu? Ya girang banget Pak. Girang banget gitu ya? Saya kan, rumah saya pinggir jalan. Saya kan punya warung jualan kayak lontong, nasi uduk. Saya langsung keluar, saya ngomong sama mertua saya, ternyata suara saya kenceng. Jadi semua orang yang lewat dengar. Kedengeran. Iya. Nggak sadar gitu suaranya udah kencang gitu ya Bu. Oke. Jadi ternyata senang banget ya. Jadi sekarang berarti tetangganya sudah pada tahu ya? Iya. Udah pada tahu. Terus saya langsung kirim chat di chat keluarga. Oh gitu ya, disebarin kepada keluarga gitu ya. Kalau ngomong-ngomong ini Ibu asalnya dari mana? Saya tinggalnya di Tajur Halang, tapi saya dari Jakarta dulu. Oh dari Jakarta ya. Oh jadi ini anak Putri mau berangkat ke Banyuwangi gitu ya. Apa ada keluarga di sana?
Keluarga adanya malah di Surabaya sama Sidoarjo, di Banyuwangi nggak ada. Bagaimana? Apa berani memberangkatkan atau melepas putrinya? Bismillah, ikhlas, saya ikhlas. Soalnya dia kan cita-cita dia. Gitu ya. Dan anaknya juga tidak gentarkan gitu kan? Enggak, mau gitu. dia. Ya itulah, dan ini salah satu cara nanti supaya ibu bisa berkunjung ke Banyuwangi. Kan begitu kan? Pasti dong dilihat anaknya, masa nggak dilihat kan gitu kan? Dulu waktu dia sekolah, apakah ada katakanlah misalnya trik-trik khusus atau nasihat khusus kepada dia supaya dia bisa lulus? Saya cuma bilang dia anaknya termasuk yang nggak disuruh ya kalau belajar, mau sendiri gitu, nggak pakai disuruh-suruh. Tahu saya disuruh udah belajar sendiri gitu ya. Terus dia pernah bilang dia pengen kerjanya di dinas kesehatan gitu. Terus saya bilang udah kamu belajar aja, tugas kamu belajar, tugas ibu yang bayarin sekolah kamu gitu. Terus tetap semangat. Jadi gini loh Pak. Menurut saya tuh apapun pilihan anak-anak kita dukung aja selama jalurnya benar. Mereka yang jalanin. Kalau kita maksain kehendak kita, kayak misalnya saya punya cita-cita dulu nggak tercapai, saya suruh anak saya kan nggak mungkin. Belum tentu mereka mau gitu. Ya. Jadi harus belajar. Ngomong-ngomong ini orang tuanya Adisti ini apa kerjanya? Saya cuma ibu rumah tangga, tapi kalau pagi saya kalau nggak bulan puasa saya jualan nasi uduk. Ayahnya servis TV elektronik. Elektronik ya. Ini pemirsa, kembali ya. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Pekerjaan orang tua tidak menjadi satu patokan untuk keberhasilan daripada anak. Ya. Oke, Ibu. Jadi kalau begitu, coba Ibu kasih nasihat sedikit dong kepada orang tua yang anaknya sekarang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, supaya mereka itu juga punya wawasan atau pandangan tentang bagaimana anak meraih kesuksesan gitu. Iya. Ayo kesini nasihatnya. Apapun yang dicita-citakan sama anak kita harus kita dukung selama jalurnya benar. Terus beri semangat terus, dan juga sebagai orang tua harus tetap semangat. Insya Allah rezeki pasti ada gitu. Begitu Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya di tempat kami, dan kami juga sebenarnya sangat bangga atas keberhasilan daripada anak Ibu yang selama ini kami didik di sekolah ini. Iya. Begitu ya. Jadi oke, terima kasih Bu ya. Oke, kasih Adisti ya. Iya Pak. Yang berikutnya sahabatku adalah tamu kita adalah orang tua daripada Alda Ristiana Putri. Terima kasih Ibu ya, Ibu sudah datang ke tempat kita atas keberhasilan daripada anaknya. Kami bangga, Ibu juga pasti bangga juga ya. Kan gitu kan? Alhamdulillah. Ya. Ini ngomong-ngomong, anak Ibu ada berapa? Dua. Ini siapa? Si Alda Ristiana ini anak keberapa? Nomor 2. Ini bontotnya begitu ya? Iya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu tahu itu? Alhamdulillah senang banget. Senang banget ya? Iya. Gitu. Jadi artinya Ibu senang merasakan itu, orang lain sudah tahu nggak itu? Ibu cerita nggak ke orang lain? Cerita kepada tetangga-tetangga gitu ya? Pada kepengin kayak anak saya gitu. Iya dong, harus bangga dong. Iya. Kalau ini aja tidak artinya diceritakan kepada orang, ya ntar orang juga mengira kita tidak ada apa-apanya gitu ya. Iya. Itu yang saya impikan, kepengin anak saya masuk ke perguruan tinggi. Gitu ya. Kalau anak pertama di mana Bu? Anak pertama udah lulus. Udah lulus ya? Oke. Udah kerja. Udah kerja ya? Oke. Sekarang gini Bu, setelah Ibu tahu dia begitu akan lulus kan, tentunya Ibu juga ada merasa tidak sia-sia perjuangan selama ini. Kan gitu kan? Tidak, alhamdulillah. Selama ini memang apakah ada trik-trik atau nasihat-nasihat khusus yang memotivasi ini dia Alda supaya dia itu bersemangat dan bisa lulus? Iya, saya semangatin, dukung terus gitu, gitu. Biar dia semangat gitu. Tetap diingatkan begitu ya? Iya. Gitu. Dia ini termasuk orang yang rajin belajar di rumah? Rajin, kadang-kadang sampai jam 2 malam Pak. Gitu ya? Iya, belajar. Padahal sekolah ini lain loh Bu. Sekolah Logos ini tidak memberikan PR ya. Iya, ada PR iya gitu. Tapi dia seneng banget belajar, gitu. buka buku lagi gitu ya? dia. Oke, baik Bu. Jadi kalau itu trik-trik yang Ibu berikan kepada dia sehingga dia bisa berhasil sekarang gitu ya. Kira-kira Ibu kasih sedikit nasihat dong kepada orang tua murid yang lain untuk bisa menyemangati anak-anaknya supaya anak-anaknya itu bisa berhasil di dalam pendidikannya begitu. Biar anaknya tambah semangat, kayak anak saya, kayak kita mendidik anak, kita dukung terus. Begitu ya Bu ya. Sudah meluangkan waktu
Tapi ngomong-ngomong, emang Ibu ada kegiatan apa biasanya sehari-hari di rumah? Kalau saya ibu rumah tangga biasa, kalau suami saya pedagang sayur. Pedagang sayur ya? Iya, di Permata Depok situ. Wah, ini tetap menginspirasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang kebetulan yang orang tuanya tidak punya privilege yang istimewa, tidak punya jabatan atau pendidikan atau pekerjaan yang istimewa. Lihatlah, ternyata orang tuanya itu adalah pedagang sayur di komplek perumahannya, dan ternyata anaknya bisa berhasil dengan gemilang. Jadi biar tetaplah kedepannya enak, biar jangan tetaplah, kayak kita. Ya, maka tetaplah seluruh warga negara Indonesia tetap bersemangat menyekolahkan anak-anaknya, supaya anak-anak kita jauh lebih berhasil, jauh lebih bagus nasibnya daripada nasib kita orang tuanya. Begitu Bu ya? Iya. Oke, jadi terima kasih lah Bu atas kesediaannya datang ke tempat ini. Terima kasih juga kepada Alda ya. Oke.